Salam sejahtera dan selamat pagi untuk saudara sekalian yang sedang mendengarkan renungan online pada hari ini. Kembali kita bersyukur karena atas seizin Tuhan kita dapat bangun dan memulai aktivitas kita. Namun marilah kita memulai hari ini dengan merenungkan kebenaran firman Tuhan, dan saya akan memimpin kita untuk masuk di dalam doa. Selamat pagi Tuhan Yesus, kami berterima kasih karena kami diberikan kesempatan untuk bangun pada pagi hari ini. Pada kesempatan yang indah ini kami siap untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Berbicaralah Tuhan karena kami siap untuk mendengarkan sabda-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, pada pagi hari ini saya akan membawakan renungan dengan judul Pertobatan yang Sungguh. Bahan renungan hari ini akan saya ambil dari Yeremia 49 ayat 23 sampai 29, namun saya hanya akan membacakan ayat 29 saja. Hendaklah kemah-kemah mereka dan kawanan domba mereka dirampas sampai bersih. Tenda-tenda mereka dan segala perabot mereka, hendaklah unta-unta mereka habis dibawa serta, dan hendaklah berteriak-teriak kepada mereka kegentaran dari segala jurusan. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita yang bukan hanya membaca tetapi melakukan firman ini dalam hidup kita. Saudara, jika kita melihat dari Yeremia 49, tiga bangsa yang disebut di sini berbeda lokasi satu sama lain, juga berbeda dalam relasi dengan Yehuda. Ketiganya mendapatkan nubuatan penghukuman. Hal ini menunjukkan bahwa Tuhan tidak membeda-bedakan. Aram atau Syria di ayat 23-27 merupakan salah satu dari kerajaan di utara Yehuda yang bersama dengan Israel pernah memaksakan persepakatan dengan Yehuda pada masa Ahaz untuk melawan Asyur di Yesaya 7 ayat 1 sampai dengan 9. Padahal persepakatan itu menunjukkan bahwa mereka tidak bersandar pada kekuatan Tuhan, melainkan kekuatan bangsa lain, yakni Mesir. Kedar dan Hazor terletak di sebelah timur Palestina, di padang gurun Syria. Kedua lokasi itu merupakan tempat suku-suku Arab bermukim secara berpindah-pindah tergantung pada kesuburan tanah untuk kebutuhan ternak mereka. Karena tinggal di tempat terbuka, mereka tidak memiliki benteng-benteng untuk melindungi rakyat mereka. Tidak disebutkan dosa mereka, kecuali bahwa mereka merasa aman sentosa sehingga terlena di ayat 31. Saat pasukan Nebukadnezar menyerbu, mereka sama sekali tidak memiliki persiapan. Nah, Elam merupakan bangsa paling timur dari bangsa-bangsa yang disebutkan dalam pasal-pasal ini. Elam sendiri terletak di sebelah timur Babel. Bangsa ini pernah bersekutu dengan Babel untuk melawan Asyur. Dan kemudian mereka malah terlibat persekongkolan untuk menghancurkan Babel. Bangsa yang tangkas sebenarnya, bahkan menyombongkan diri dengan panah ini akan menerima murka Allah di ayat 35 yang akan mengirimkan bangsa lain untuk menghancurkannya. Namun kepada Elam, Allah menjanjikan pemulihan di ayat 39. Kelak pada hari Pentakosta yang pertama dicatat oleh Kisah Para Rasul 2 ayat yang ke-9, nama Elam juga tercatat, terwakili oleh orang Yahudi yang bermukim di sana. Salah satu dosa yang paling disoroti dalam nubuat penghukuman pada bangsa-bangsa ini ialah kesombongan. Baik sombong dengan kekayaan alam atau kekuatan militer, atau rasa aman berlebihan sehingga terlena. Kita perlu memelihara sikap yang bersandar penuh pada Tuhan, bukan mengandalkan apapun lainnya di muka bumi ini. Saudara, kita harus hidup dengan kesadaran bahwa sebenarnya Tuhan tidak bisa ditipu oleh setiap perbuatan kita. Ia akan melihat semua dosa yang kita lakukan, bahkan yang tersembunyi sekalipun. Kita harus dengan sigap untuk membuang sikap yang tidak peduli kepada orang lain. Jika tidak demikian, kita tidak akan dapat menjadi garam dan terang bagi orang lain. Kita juga harus membuang sikap menyandarkan diri pada hal-hal yang kita miliki, seperti kekayaan, kuasa, dan lain sebagainya. Saudara, jika ternyata hukuman itu sedang menimpa kita, ingatlah, Tuhan menghukum bukan karena Tuhan itu sedang bersikap kejam kepada kita, tapi melainkan Tuhan mengasihi kita. Karena Tuhan menghendaki supaya kita itu sungguh-sungguh bertobat dan hidup kembali dalam pimpinan Roh Kudus. Tuhan mempunyai rencana yang indah bagi setiap orang yang hidup dalam pertobatan yang sungguh-sungguh. Kiranya firman Tuhan hari ini boleh menguatkan dan meneguhkan kita sekalian. Mari kita berdoa.
Tuhan, ampunilah kami ketika kami sering melakukan dosa dan pelanggaran di hadapan-Mu. Karena kami tahu bahwa sesungguhnya kami adalah orang-orang yang penuh dengan keterbatasan, kelemahan, dan karena itu kiranya Allah Roh Kudus senantiasa menguatkan kami agar kami dapat menjalani hidup kudus dalam pimpinan Allah. Kiranya Tuhan juga memimpin hari ini agar kami boleh hidup sesuai kemuliaan nama-Mu, untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.